Nah, kalau misalnya dari Komnas Perempuan sendiri, Bu Siti, ini ngelihatnya gimana? Kan, terlapornya adalah Ketua Komisi 7 DPR, kemudian yang pelapornya adalah mantan anggota DPR dari fraksi yang sama. Ini ngelihatnya gimana, Bu, terkait dengan pelecehan seksual verbal? Ya, terima kasih, Komnas Perempuan memang kami telah menerima pengaduan dari Ibu AA pada bulan April 2023 dan saat ini sedang kami, periksa lebih, dalam Mmm. terkait, eee, laporan yang disampaikan kepada kami. Nah, terkait bentuk, kekerasan, seksual, mungkin kita bisa merujuk dan tentu tadi harus dicek kembali, Mhm. ini masuk ke dalam kategori yang mana. Korban di dalam pengaduannya menyampaikan bahwa, bentuk kekerasan yang ia alami adalah, pelecehan, seksual, verbal Mhm mhm. dan juga pengiriman melalui, pesan ya. Mhm. Jadi Nah kami kami Bu Siti, mohon maaf saya potong. Jadi, pelecehan seksual secara verbalnya ini baik dikatakan secara langsung dan juga berupa pesan? ya. Nah, Silakan. kalau kita lihat, misalnya kita bisa acu ya ke Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, pelecehan seksual itu kan ada pelecehan seksual non fisik. Nah, Mhm. di Undang-Undang TPKS, pelecehan seksual non fisik itu kan diartikan, seperti ini ya, pernyataan, Mhm mhm. gerak tubuh, atau Oke. aktivitas yang tidak patut dan mengarah kepada, seksualitas dengan tujuan, merendahkan atau mempermalukan ya. Mhm. Nah, ini yang, harus dilihat dan sama-sama sedang kita telaah, apakah, pernyataan gitu ya, ini kan konteks, yang dimaksud di Undang-Undang TPKS atau, tidak. Mhm. Namun, selebihnya, kami, Baik. menyampaikan Oke. ya Nah, silakan. oke, kalau gitu saya ke Pak Habib dulu, Bu Siti nanti saya akan bertanya lagi ke Bu Siti. Kalau gitu, Pak Habib kan bukan hanya korban ini melapor ke MKD, tapi juga korban melapor ke Mabes Polri ya, ke Bareskrim begitu. Nah, nanti kalau dari MKD ini menunggu dulu dari Bareskrim proses pidananya atau sambil beriringan, berjalan? Ya kami enggak ya, kalau praktek yang selama ini maka ketika ada anggota DPR dipersoalkan ya, maka kita periksa dulu di MKD ya, periksa di MKD DPR, nah baru proses yang lainnya, apa namanya, berikutnya setelah proses di MKD. Oke, jadi, maksudnya saya konfirmasi ulang lagi, kalau misalnya kasusnya juga ditangani oleh Bareskrim, artinya MKD duluan yang harus, Ya, meminta kita ingat klarifikasi. ya, Mhm. kita ingat dulu ada kasus Pak Arteria Dahlan juga kan kurang lebih begitu kan, beliau yang kejadian di airport itu kan, Oke. diminta keterangan oleh Bareskrim, Mhm. tapi MKD sedang memeriksa perkara tersebut, kami meminta, apa namanya, bahwa MKD DPR dulu yang Mhm. memeriksa. Ini sesuai dengan MOU kami dengan Polri. Oh, berarti memang sudah ada, MOU-nya bersama dengan Polri ya. Ya, Nah, nanti kurang kan lebih oke, kayak gitu. kalau misalnya terbukti berarti sanksinya? Kita nggak boleh berasumsi ya, apa namanya, perkara apapun MKD dilarang menyampaikan asumsi, tapi kami menjaga prinsip keterbukaan dengan menyampaikan Oke. informasi-informasi yang sudah terjadi saat ini.